Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ansori, Angkatan 2019, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Antasari, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mind mapping, ringkasan mata kuliah Islam dan budaya. Mengenal Islam dan budaya lokal, seolah-olah mencerminkan Islam dan budaya adalah dua sisi yang bersifat binary opposition, saling bertolak belakang. Kesan ini muncul dan diperkuat oleh adanya image dari sebagian masyarakat bahwa Islam adalah agama samawi, langit, yang diturunkan di tanah Arab, yang memiliki netralitas dan terhindar dari pengaruh konteks sosio-budaya manapun. Islam sebagai sebuah agama universal, rahmatan lil alamin, yang adaptable, acceptable, serta capable untuk tumbuh dan berkembang secara dinamis di segala tempat, dan waktu bersifat konfirmatif dan adaptatif. Islam yang dalam sejarahnya lahir di tanah Arab, tetapi dalam dinamikanya, seperti kita semua saksikan, tidak harus terikat oleh budaya Arab, melainkan senantiasa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan segala lingkungan sosial di mana Islam dipraktikkan dan dikembangkan. Dalam kaitannya dengan budaya lokal, Islam memiliki kekuatan koersif dalam mengintegrasikan budaya lokal sesuai dengan sistem nilai dan sistem simbol dalam Islam dengan berpijak pada prinsip theocentric humanis. Beberapa poin penting bagaimana Islam masuk ke Kalimantan Selatan, di antaranya 1. Tersebarnya agama Islam ke Kalimantan Selatan sebenarnya terjadi lama sebelum berdirinya Kerajaan Islam Banjar di Banjarmasin, yaitu diperkirakan pada akhir abad ke-14 Masehi II. Penyebar Islam adalah para pedagang sekaligus ulama sebagai hasil dari hubungan timbal balik antara Singapura Malaka, kemudian Pasai dan Aceh dengan tanah Banjar serta Marabahan, pelabuhan, yang ramai pada masa pemerintahan Raden Sari Kaburangan dan Pangeran Temenggung. 3. Berdirinya Kerajaan Islam di Demak, Jawa Tengah pada sekitar tahun 1200 Masehi dan adanya hubungan orang Islam dengan pantai antara Jawa Timur dan Surabaya semakin mempercepat proses berdirinya Kerajaan Islam Banjar IV. Ikatan kebudayaan bahasa Melayu yang dipakai sebagai bahasa pengantar dengan tulisan Arab Melayu, Pegon, dalam buku-buku pelajaran agama Islam. Yang pertama dikarang yaitu Sabil Al-Muqtadin dan Kitab Parukunan. Banyak sekali budaya lokal yang masih sampai sekarang dilakukan di daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik budaya tersebut dilakukan secara periodik dan bersifat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah Hari Asyura dan Bubur Asyura, Maulidan, Bayun Maulid, Betampung Tawar, dan Bapalas Bidan. Pada 10 Muharram, dalam agama Islam dianjurkan untuk berpuasa dan di masyarakat Banjar sudah menjadi tradisi untuk membuat bubur dan dibagikan ke masyarakat sekitar sehingga sering disebut dengan bubur Asyura. Kemudian perayaan Maulid biasa diadakan di masjid atau juga di rumah dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan di daerah hulu sungai bahkan acara tersebut dapat diadakan secara bergilir di setiap rumah dalam jangka periode tertentu. Kemudian ada Bayun Maulid atau mengayun anak. Maulid dilaksanakan ketika pembacaan Maulid Nabi saat bacaan yang harus dibaca dalam keadaan berdiri. Saat itulah anak diayun-ayun untuk mengharapkan berkah dari Nabi. Kemudian ada Betampung Tawar adalah acara semacam selamatan untuk menyambut kelahiran seorang anak. Sama halnya dengan acara Bayun Maulid, ayunan yang digunakan juga digantungi macam-macam. Nantinya gantungan yang ada akan diperebutkan oleh orang-orang yang hadir. Yang pertama adalah Ba'ayun Maulid, yaitu
dilaksanakan ketika pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW saat bacaan yang harus dibaca dalam keadaan berdiri atau keadaan asyrokal, yang dimana saat itulah anak diayun-ayun untuk mengharapkan berkah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Betampung Tawar, adalah acara semacam selamatan untuk menyambut kelahiran seorang anak. Sama halnya dengan acara Bayun Maulid, ayunan yang digunakan juga digantungi macam-macam yang nantinya akan dibagikan kepada orang-orang yang berhadir dalam acara tersebut. Kemudian ada acara pemberkatan antara bidan dan bayi yang baru lahir beserta ibunya. Sekira setelah lahir, tangkai pusat bayi langsung dipotong dan kemudian dibungkus dengan kunyit yang bercampur kapur. Kemudian bayi dimandikan, diwudui, serta perutnya diolesi dengan bedak beras. Dan yang terakhir ada acara haul atau juga berarwah. Dalam acara tersebut selalu ada bacaan Al-Quran, selawat kepada Nabi, serta tahlil yang hadiahnya ditujukan kepada mayat yang bersangkutan. Dan diakhiri dengan bacaan doa haul atau arwah. Doa arwah berisi permohonan kepada Allah agar apa yang dibaca berupa bacaan Al-Quran, selawat kepada Nabi, serta tahlil diberikan pahala yang besar. Sebelum Islam masuk ke Pulau Kalimantan, penduduknya telah memeluk agama Hindu-Buddha atau memeluk kepercayaan keharingan yang tentu saja sangat berbeda dengan ajaran Islam. Walaupun proses Islamisasi masyarakat Kalimantan hingga kini terus berjalan melalui dakwah dan pendidikan, akan tetapi bekas-bekas kepercayaan dan budaya agama sebelumnya tidak sepenuhnya bisa dikikis, sehingga sebagian masih berpengaruh terhadap keberagamaan dan kebudayaan umat Islam hingga sekarang ini. Hello, Islam dan budaya Banjar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat beragama mereka, seperti hari Asyura, 10 Muharram, dan bubur Asyura, Maulidan, Ba'ayun Maulid, Batampung Tawar, Bapalas Bidan, Barwahan, dan Bahaulan. Tradisi di atas yang semakin jarang ditemui adalah Bapalas Bidan. Sebaiknya tradisi ini diperkenalkan kembali kepada masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat suku Banjar, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat sehingga tradisi terjaga. To meet you.